Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Tafsir surat Al-Baqarah, turunnya surat Al-Baqarah dari tafsir Ibnu Katsir. Salah satu kitab tafsir yang masyhur di dunia Islam. Surat Al-Baqarah diturunkan di masa Madaniyah. Surat Al-Baqarah diturunkan ketika Nabi Muhammad SAW berada di kota Madinah. Dan seluruh surat Al-Baqarah ini turun di Madinah. Surat Al-Baqarah merupakan surat yang pertama kali turun di kota Madinah, yaitu selepas Nabi Muhammad SAW berhijrah dari kota Makkah menuju kota Madinah. Surat Al-Baqarah inilah yang pertama kali diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn Zubair, Zaid ibn Thabit berkata bahwasanya surat Al-Baqarah diturunkan di Madinah. Inilah pendapat para ulama besar dari sahabat Nabi Muhammad SAW. Kemudian untuk ayat riba termasuk yang terakhir diturunkan dari surat Al-Baqarah ini. Juga disebutkan pendapat ulama yang mengatakan bahwa surat Al-Baqarah ayat 281 adalah surat ayat yang terakhir dari surat Al-Baqarah ini, yakni ayat yang artinya, dan peliharalah dirimu dari azab yang terjadi pada hari yang pada waktu itu kamu semua dikembalikan kepada Allah. Ini adalah surat Al-Baqarah ayat 281. Dan juga pendapat ulama ada yang mengatakan bahwasanya ayat riba pun termasuk yang akhir diturunkan dari surat Al-Baqarah ini. Dan adapun riwayat yang menyebutkan bahwasanya surat Al-Baqarah ini turun di kota Madinah di masa Madaniyah ketika Nabi Muhammad SAW telah berhijrah, yaitu pendapat para imam, para ulama, para mufasir yang tidak sedikit, yang seperti tadi disebutkan para sahabat besar Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn Zubair, Zaid ibn Thabit radhiyallahu anhum ajma'in. Para ulama sepakat, tidak ada ikhtilaf, tidak ada perbedaan pendapat di dalamnya mengenai surat Al-Baqarah ini turun di kota Madinah. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat yang pertama dari surat Al-Baqarah adalah Alif Lam Mim. Para mufasir ahli tafsir berbeda pandangan dalam menafsirkan makna Alif Lam Mim. Sebagaimana di dalam ayat pembuka dari surat Al-Baqarah ini dan dari surat-surat yang lain yang semisalnya
berupa huruf al-muqatta'ah seperti alif lam mim. Mufasir menyebutkan beberapa pandangan, beberapa pendapat mengenai tafsirnya. Yang pertama adalah alif lam mim, bahwasanya ayat yang demikian termasuk dalam ayat mutasyabihat yang hanya Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri yang mengetahui maknanya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala yang lebih mengetahui maksudnya dari ayat yang seperti ini. Itu pendapat yang pertama. Kemudian pendapat mufasir yang lain, yaitu ahli tafsir, ulama tafsir yang lain menyatakan bahwasanya alif lam mim adalah ditafsirkan hal tersebut termasuk nama-nama dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sebagian ahli tafsir menyebutkan bahwasanya termasuk hal tersebut adalah nama-nama min asma'illahi ta'ala. Itu nama-nama dari nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian pendapat yang lain, yang ketiga, menyebutkan bahwasanya mufassir ahli tafsir menyebutkan, menafsirkan, memahami, berpandangan bahwasanya ayat yang demikian itu memiliki makna. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat di dalam Al-Quran tentu tidak bermain-main, tidak bersendau gurau, sehingga ayat yang semisal itu pasti memiliki makna. Sehingga mereka menyatakan bahwasanya ayat ini memiliki makna dan membacanya adalah sebuah ibadah kepada Allah. Sehingga jika ada pendapat yang mengatakan ayat tersebut tidak memiliki makna, tentu adalah pendapat yang salah. Jadi pembuka dari surat alif lam mim itu tentu memiliki makna. Dan kita beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bahwasanya Allah menurunkan Al-Quran memiliki hikmah yang besar. Adapun hikmah dari penyajian huruf-huruf seperti disebutkan para ulama, yakni untuk memperingatkan musyrikin yang mereka mendengar kalamullah, firman Allah Ta'ala di dalam Al-Quran ini, adalah untuk memperingatkan mereka. Adapun pendapat yang lain menyebutkan bahwasanya mufassir, para ahli tafsir berpandangan bahwa ayat yang berupa huruf tersebut alif lam mim
merupakan bukti mukjizat Al-Quran, yang mana makhluk baik al-ins maupun jin